Kembali lagi di Cakrawala pemirsa, dan untuk talk show di hari ini yang minggu kemarin ya sempat mencari-cari Mas Adi, tarot reader. Nah, minggu ini sudah hadir kembali untuk membaca keluh kesah plus solusi dari permasalahan Anda menggunakan kartu tarot. Jadi silakan saja Anda bergabung bersama kami di line interaktif 031 738 0885. Sekali lagi 031 738 0885. Halo Mas Adi. Selamat pagi. Ketemu lagi ya? 2 minggu ya? Ya. Sama aku 3 minggu. Kalau sama lebih deh kayaknya. Banyak banget ya Banyak izinnya aku ya. Dirimu kan jarang sama aku. Tuh, kenapa? Kangen ya? Pemirsa juga kangen loh sama Mas Adi. Minggu kemarin nggak sempat ketemu soalnya. Bener. Waduh, Mas Adi sibuk soalnya. Ya sudah, tapi kalau spesial di hari ini 2 segmen ya, Mas Adi Iskandar ini akan hadir menemani Anda pemirsa. Jadi silakan Anda telepon langsung 031 738 0885. Hari ini bawa kartu tarot apa aja? Nggak terlalu banyak sih, cuma 4. Tetap ada Chinese Tarot, ada Tarot Cinta, ada Druidcraft sama Lenormand. Oke, baiklah. Jadi silakan untuk Anda yang mempunyai permasalahan, mau itu asmara, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, terus apa lagi yang bisa dibaca? Hubungan antar teman, Pertemanan. keuangan, lebih ke apa namanya, boros atau tidaknya, bagaimana cara solusinya untuk ini, harus ditabungkah, harus buka rekening barukah, atau paling tidak ada apa namanya, ada side job yang lain, pekerjaan yang lain yang di luar pekerjaan utama, bisa jadi seperti itu. Oke, tapi dengar-dengar selentingan nih. Kalau misalkan tanggal lahir kita, karakter kita bisa dibaca dengan menggunakan kartu tarot. Sebenarnya kartu tarot itu lebih mengapa ya? Personal tarotnya apa? Jadi tetap pakai numerologi ya. Yang dipakai biasa bukan arkana minornya, tapi arkana mayornya. Arkana minor, arkana mayor. Kalau minggu kemarin nggak ketemu, coba di flashback lagi. Arkana minor ini ya? Kalau arkana minor itu yang sekarang jadi turunannya kartu remi. Turunannya kartu remi. Jadi ada as sampai dengan king. Ada 4 chord. Oke. Wands mewakili keriting. Wajik pentacles. Oke. Cups itu ada apa namanya, hati. Yang satunya pedang itu clover. Oke, baik. Kalau yang arkana mayor? Kalau arkana mayor itu lebih ke yang besar, jadi seperti kartu roh. Jadi oke, yang ada angka Romawinya biasanya. Coba dilihatin yang Druidcraft deh. Druidcraft, kalau yang ini arkana minor. Arkana minor. Oke, bedanya. Coba arkana mayornya adalah Ini yang ini mayor. Jadi bisa di-compare ya. Ini yang mayor, ini yang ada minor. angka Romawinya di depannya. Di zoom lagi. Yang mana yang mau nge-zoom? Oke, sini aja ya. Oke. Boleh di zoom. Nah, ini kan ada angka Romawinya nih. Yang ini nih. Mana ini ya? Iya, itu ini di bawahnya ketutupan. Nah, ini mayor, ini minor. Gitu. Jadi bisa tahu. Jadi kalau tanggal lahirnya dihitung pakai arkana mayor. Pakai arkana mayor. Coba. Jadi mesti ngitung. Jadi ya mesti harus hitung-hitungnya hafal. Aku coba dihitung ya. Pakai kalkulator daripada mikir. Oh ya sudah. Malas dia ternyata ya. Oke, baiklah. Tanggal tambah bulan tambah tahun. Tahunnya langsung 1900 berapa. Oh gitu. Jadi langsung alarm ya. Sebentar salah ternyata. Tanggalnya misalkan tanggal 23, bukan 2 tambah 3. Iya, 2 tambah 3 tambah. Oh, 2 tambah 3 tambah bulan tambah 1900 berapa? Oke, berarti 1 tambah 9 tambah 8 gitu ya. Oke, tambah. Terus hasilnya nanti dijumlahkan lagi. Oke. Jumlahnya 10, berarti 1. 10, ya berarti ada dua personal tarot. Kok bisa? Jadi aku punya 2 kepribadian dong? Bukan, jadi kepribadiannya bisa dibaca 10 itu Wheel of Fortune. Wheel of Fortune itu adalah orang yang sometimes moody. Mbak, ingin tahu kartunya beneran apa ya? Oke, sambil kasih tahu. 10 itu Wheel of Fortune, biasanya orang-orang yang personal tarotnya Wheel of Fortune adalah personal orang-orang yang dia bekerja ataupun dia berinteraksi berdasarkan mood. Kalau pas moodnya bagus ya dia akan bagus, lebih enak, diajak ngobrol dan sebagainya. Sementara dari 10 itu juga ada 1 tambah 0, 1 kan, dan itu ada magician. Wheel of Fortune ini the wheel nih,
10. Iya, Wheel of Fortune di 10. The Wheel, oh The Wheel Ah. itu Wheel of Fortune. Oke. Oh namanya beda-beda ya namanya ya. Oke, Dari terus. beberapa kartu. Heeh. Dan kalau yang satu itu ada Magician. Magician itu biasanya adalah orang yang agak Bisa tricky. magic? Bukan, lebih ke tricky. The Magician, iya bener Magician nomor 1 nih pemirsa nih. Coba bisa di zoom. Jadi The Wheel sama The Magician. Kok bener sih? Tapi sebentar sebelum dibahas, kayaknya ada yang mau ini. Ada yang telepon ya? Padahal maunya sih ya bisa aja gitu yang curhat. Oke, silakan. Selamat pagi. Cakrawala. Halo, selamat pagi. Pagi, dengan siapa di mana? Saya di Surabaya. Dengan Saya di Surabaya. Freddy. Iya. Oke, silakan. Mau tanya apa sama Mas Adi? Oh, saya mau nanya hubungan saya ini kelanjutannya seperti apa, kan? Oke, Oke. sudah berapa lama Mbak berhubungan? Sudah lama sekali, 5 tahunan. 5 tahun berpacaran? Iya. Oke, orang tua mendukung semua? Ya, katanya kan rencana tahun depan. Mhm. Apa benar? Apa bisa lebih cepat lagi, Pak? Oh gitu, Oh. baik deh. Mbak Fedi, kartunya kita kocok nanti kalau Mbak Fedi merasa cocok bilang stop ya. Iya, siap. Baik, mulai dari sekarang. Stop. Oke. Mbak, sebelumnya bisa minta tolong untuk volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu atau dimatikan karena feedback di sini. Sudah. Udah? Oke, ya. Baik, ambil 3 kartu Mbak Fedi. Kartu pertama mulai. Stop. Kartu kedua. Stop. Kartu ketiga. Stop. Ada Strength. Ten of Swords sama Sama Page of Staves, Ten of Wands berarti, Page of Wands. Jadi kalau boleh dibilang sih untuk kartu pertama sebenarnya masih ada yang perlu perlu diseimbangkan antara ego masing-masing. Jadi antara ego pasangan dan ego Anda. Dalam artian kalau toh memang mau melangkah ke sana ya masing-masing yang harus bisa saling menyesuaikan, menyeimbangkan. Jadi kalau yang satunya jadi api, ya mau nggak mau yang satunya harus jadi air. Bukan sama-sama jadi api, jadi benturan egonya akan semakin akan semakin justru malah lebih parah lagi. Di sini juga ada Ten of Swords. Ini lebih mengindikasikan hubungan Anda sebenarnya selama 5 tahun itu tidak baik-baik saja sebenarnya. Hanya mungkin karena kompromis yang agak dipaksakan. Jadi masih lebih membawa stres sih sebenarnya. Jadi sarannya sebenarnya di sini kalau mau melangkah ke jenjang yang lebih serius bisa, tapi mau nggak mau semuanya harus itu tadi, saling mengerti porsinya dan tidak memaksakan ego masing-masing. Tapi bukannya justru bagus nih kalau misalnya selama 5 tahun, let's say ada masalah, tapi ternyata bisa diselesaikan sekalipun yang memang membuat sesak gitu kan. Iya, namanya juga hidup pasti ada masalah. Seharusnya, tapi yang di sini bukan diselesaikan, tapi justru malah rasanya diabaikan, justru malah tidak diselesaikan satu persatu. Oke. Kalau kedepannya sih cepat atau tidaknya bisa lebih cepat dari rencana, tapi sekali lagi dikembalikan kepada ego masing-masing. Mumpung ini masih belum melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi, jadi selama 5 tahun perkenalan itu nanti akhirnya justru tidak mengenal satu sama lain pada akhirnya. Oke, gimana Mbak? Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lebih lanjut lagi barangkali? Kira-kira kalau tahun ini bisa nggak ya, Pak ya? Kalau mau tahun ini Oke, bisa, Pak. ambil 1 kartu lagi Mbak Fedi ya. Iya. Baik, mulai. Stop. Adalah? Kalau ngeliat kartu ini sih sebenarnya bisa, tapi balik-balik lagi tergantung dengan kesepakatannya seperti apa. Di sini ada Knight of Cups, mau nggak mau ya berhasil tidaknya tergantung dari pasangan. Jadi tergantung dari pasangannya, bukan dari Bukan si dari baiknya. pihak ini. Memang sih paling tidak pihak perempuan memang bisa untuk mempercepat itu dan menentukan tanggalnya sampai kapan. Tapi bagaimanapun juga kalau pihak yang di sana masih belum siap ya juga sama juga bohong. Nah, mesti jawabannya belum siap. Padahal siap apa enggak kalau ditanya pasti belum siap. Terus kalau mau nunggu siap nggak merit-merit dong. Itu tadi kesepakatan. Jangan-jangan Mbak Fedi juga mikir kayak gitu ya? Iya. Saya dulu juga mikirnya kayak gitu.
Jadi gimana dong? Mungkin dari pihak kedua keluarga sudah pernah ketemu? Sudah. Seharusnya sudah ketemu kan sudah lamaran toh Mbak? Bagaimana? Sudah Sudah lamaran lamaran? kan? Sudah. Oh, Dan sudah ditentukan lamaran. sebenarnya tanggalnya. Oke, tanggalnya tahun depan yang penentuannya. Tanggalnya belum, cuma tahun depan. Tahunnya tahun depan kan? Belum tahu Pak bulannya. Oke, apa ada nggak sih tanggal yang bagus gitu loh? Sebenarnya semua tanggal bagus, hanya saja kadang-kadang kita sendiri siap atau tidaknya. Oke, kalau Mbak sendiri gimana? Siap nggak kira-kira? Belum. Dari keluarga udah siap, Mbak. Dari keluarga udah siap, Mbak Dari keluarga sudah loh. siap belum? Itu yang menjadi pertanyaan untuk pribadinya Mbak Fedi sendiri sih sebenarnya. Siap atau tidaknya. Siap atau Mbak atau enggak nih Mbak? Karena nanti kalau udah merit nggak ada aku kamu, adanya kita. Enak nggak enak dirasain berdua. Jadi jangan mau enaknya aja. Gimana, siap nggak? Iya, insya Allah siap. Insya Allah siap. Udah moga-moga nanti yang terbaik. Ya. Kalau memang Tuhan ngomong bisa dipercepat, semoga bisa dipercepat. Dan moga-moga nanti kalau memang sudah merit, lancar dan lancar juga kehidupan pernikahannya. Oke, terima kasih Mbak. Amin, terima kasih, Mbak. Duh, kalau ngomongin ditanyain siapa apa nggak siap malah Iya. nggak tahu Malah juga. nggak tahu, ya. Kadang-kadang Susah kan- kan akhirnya. Iya, yang namanya hubungan Papa ini kan tidak harus berakhir di pernikahan kan. Padahal sebenarnya pernikahan itu adalah titik awal kan untuk Benar, melangkah ke hidupan ini. benar Ketika memutuskan untuk memilih pasangan, itu tidak akan bisa berbalik arah lagi ketika sudah Kalau ijab saya kabul. pribadi ya kalau karena sudah menjalin hubungan rumah tangga selama bertahun-tahun, rumah tangga itu cinta memang perlu, tapi nggak segitu pentingnya. Kalau sudah menikah ya, yang lebih penting adalah saling menghormati dan menghargai. Kalau misalkan saling cinta, cinta tuh bisa berubah, bisa jadi benci, yang benci aja bisa jadi cinta. Tapi kalau saling menghormati, menghargai, insya Allah bakalan langgeng. Kalau paling masih tidak ada- egois, ya nggak bisa tuh namanya Ya kalau menghormati, mau menghargai. egois ya nggak perlu harus dipersatukan dengan pernikahan kan, ya sudah masing-masing saja sebenarnya. Aduh, tapi tadi coba kalau misalkan dibaca dari Arkana Mayer apa? Baca apanya? Dari Arkana Mayer tuh. Numerolog ininya apa Bisa namanya? tahu nggak sih cocok apa enggaknya kalau dari Sebenarnya paling tidak masing-masing bisa diakalin sebenarnya. Numerolog itu tidak untuk memisahkan seseorang ketika sudah masing-masing sudah saling mencintai. Oh. Kadang-kadang kan ironisnya manusia itu kan lebih memilih ribetnya sendiri sebenarnya. Benar. Kalau sudah ini, oh ini nggak cocok, ini nggak. Sebenarnya kalau tidak cocok kan masih ada apa namanya bisa diakalin atau bisa disiasati seperti apa agar ini cocok. Kalau toh memang pada akhirnya memang tidak bisa, ya sudah berarti memang tidak berjodoh. Diserahkan kembali ke yang di atas. Pasti nanti akan ketemu lah ya siapa jodohnya. Oke pemirsa, barangkali untuk Anda yang mempunyai masalah lain, entah masalah asmara, percintaan, masalah pertemanan, keuangan, kesehatan, pendidikan, silakan bergabung bersama kami di line interaktif 031 738 0885. Kami tunggu telepon Anda setelah jeda pariwara berikut ini.